sama yang kemarin kita buat ya. Oke, ini lah contohnya ya. Baik, kalau sudah terisi semua ini, kita akan masuk ke bagian kajian literatur ini ya. Kajian literatur. Nanti ini penanda-penanda ini kan kita hapus semua ya. Jadi tidak ada penanda seperti ini. Kita akan hilangkan. Ini untuk memudahkan kita mengisi bagian-bagian tersebut dengan masing-masing pokok poinnya. Kajian literatur ya. Di bagian kajian literatur ini kita akan isi ya tentang bagaimana hasil penelitian terdahulu ya, mengenai konsep-konsep yang akan kita bahas itu. Jadi kalau memang nanti rata-rata misalnya ada yang bahas tentang apa contohnya ya, situ ya, tip LX ya misalnya, berarti harus ada menampilkan beberapa penelitian mengenai tip LX itu ya di bagian kajian literatur ini. Hal pertama yang kita akan masukkan di sini adalah mengenai hasil penelitian terlebih dahulu ya. Hasil penelitian dulu kita ambil. Oke, kita buka PDF-nya masing-masing dari yang kita ambil kemarin. Yang pertama adalah Huygens. Nah, kita cari hasil penelitiannya ya. Kita tidak perlu jauh-jauh nyari hasil penelitian, kita cari saja di abstrak ya. Oke, ini ya. Oh, ini ya. Oke, translate. Oke. Ambil saja, kopas ya. Dan jangan lupa mencantumkan citasinya. Oke. Kita cantumkan di sini. Huygens. Search citation. Oke, buka lagi artikel selanjutnya. Yang ini. Ambil hasil penelitiannya. Hasil penelitiannya pasti di bagian abstrak ya. Kalau enggak, ambil di bagian result nanti. Ini ya, the findings ya. Ini. Kita cari hasil penelitiannya. Oke. Ini satu, masukkan juga di sini. Ini kita tandai dulu ya, masukkan dulu ini menurut si Mahaber. Oke. Lanjut lagi. Ini dari mana? Cari hasil penelitiannya. Oke, ini copy saja. Translate, masukkan. Dari mana? Lanjut lagi, satu lagi, 1, 2, 3, 4. Satu lagi, cari hasil penelitiannya. Ini translate. Oke.
Sali. Lalu yang terakhir ambil hasil penelitiannya. Oke. Ini Susanto. Oke, 5 sudah kita masukkan ya. Kalau mau lebih silakan. Ya, semakin banyak berarti artikel yang bisa kita gunakan dalam kajian teori itu. Tentunya sebenarnya kajian literatur ini yang paling perlu banyak ya, karena nanti takutnya penelitian kita mengulang penelitian yang sudah ada. Jadi harus banyak kita tampilkan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan orang lain itu. Jadi meskipun misalnya ketemunya cuma satu penelitian, bisa kita bahas dengan bentuk yang lain. Misalnya bentuknya hampir sama dengan itu, ada bentuk lain dari Zotero seperti misalnya EndNote dan lain sebagainya, itu menjadi satu di antara referensi untuk dijadikan kajian literatur itu. Nah, setelah kita tampilkan seperti ini, tentunya kita akan perbaiki bahasanya ya. Ini bahasa orang-orang juga sini, bahasa penulis aslinya. Dan kalimatnya juga tidak terhubung dengan baik ya. Jadi kita harus perbaiki dulu. Tentunya kita akan buatkan kalimatnya masing-masing ini. Penelitian mengenai Turnitin ya. Penelitian mengenai Turnitin pernah dilakukan oleh Huygens ya. Karena dia pakai oleh, maka katanya ini, namanya harus di luar tanda kurung ya, seperti ini. Karena dia oleh ya. Karena oleh itu menghendaki ada orang di situ. Maka namanya di luar kurung. Tinggal edit saja citasinya. Dengan fokus penelitian. Dengan fokus penelitian. Apa fokus penelitiannya Huygens ini? Kita lihat. Lihat judulnya saja untuk melihat fokusnya. Evaluasi Turnitin. Oke, kita ambil ya. Ini ya. Ambil saja judulnya, masukkan ke dalam. Dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kita ambil, kira-kira mana yang mau kita singkat. Nah ini ya, bahwa Turnitin dapat berguna terutama sebagai alat pedagogi dibandingkan sebagai alat kepolisian. Entah apa juga maksudnya kepolisian ya. Ya. Namun presentasi kesamaan dapat menyesatkan dan evaluasi pengguna secara hati-hati. Oke, sampai di sini berarti ya, satu kalimat. Berarti Huygens sudah kita masukkan. Penelitian lain juga pernah dilakukan oleh Mahaber. Sama, karena ini pakai oleh, jadi namanya dikeluarkan dari kata kurung. Dengan fokus penelitian. Oke, fokus penelitian Mahaber. Oke, ini ambil saja judulnya, masukkan dan kopas saja di sini. Oke. Dengan hasil penelitian yang berhasil mengungkap bahwa apa hasilnya?
Meskipun masifikasi pendidikan di Afrika Selatan dipuji karena mampu mengatasi ketidakadilan sosial di masa lalu dan memfasilitasi akses terhadap pendidikan. Nggak ada hasilnya di sini ya. Coba kita cek lagi. Yang punya Mahathir. Di result. Oh ini. Mana hasil penelitian ini ya? Hebat ini ya, menunjukkan bahwa meskipun masifikasi pendidikan Afrika sampai di sini saja satu kalimat ya. Oke. Nanti kita pikirkan cara buatnya lebih menarik lagi bahasanya. Oke. Baik, kita buat satu paragraf lagi tentang Harerimana ya. Penelitian mengenai penelitian lainnya serupa lainnya juga pernah dilakukan oleh Harerimana ya, berarti namanya di luar. Oke, kenapa di luar? Karena kalau dia di dalam membacanya adalah juga pernah dilakukan oleh mahasiswa di sini ya. Jadi namanya harus ditaruh di bagian luar. Dengan fokus penelitian, masukkan judul penelitiannya. Lalu cantumkan di sini. Kita terjemahkan dulu ya. Dengan yang berhasil mengungkap bahwa oke. Masukkan lagi Matsali. Oleh Matsali. Dengan fokus penelitian
kali. Oke, ini. Yang berhasil mengungkap atau kita bisa buat juga dengan nama bagian depan sini, Susanto 2022 juga pernah melakukan penelitian yang berfokus pada masukkan judul penelitiannya. Yang berhasil mengungkap Oke, seperti ini ya. Jadi kita deskripsikan hasil-hasil penelitian yang didapatkan oleh orang lain pada topik penelitian kita. Nah, setelah dideskripsikan, dijelaskan apa perbedaan penelitian kita dengan penelitian orang lain itu. Nah, masing-masing kan sudah punya penelitian bentuk penelitiannya masing-masing ya. Jadi satu orang itu ada yang megang UTAUD, TAM dan penelitian kualitatif itu ya. Jadi itu cara membedakannya. Misalnya di sini kita lihat ya di sini. Misalnya si siapa ini, si Yogian ini meneliti tentang Turnitin dengan metode apa? Kita lihat metodenya. Metode ya. Oke, di abstrak juga sebenarnya ditampilkan. Kita lihat dulu metodenya. Baik, penelitian yang dilakukan oleh Hogian ini adalah penelitian teknik dokumenter ya. Kita tulis di sini. Berarti Hogian teknik dokumenter. Kita citasi dulu Hogian. Oke, teknik dokumenter. Lanjutnya lagi. Kita cek. Kuantitatif ya, metodenya ya. Komentar kuantitatif. Kuantitatif. Teknik dokumenter. Oke. Kita buka lagi.
Mohon didengarkan. Nanti saya tidak bisa menjawab lagi kalau memang kalian tidak bisa fokus dari mata kuliah ini. Ya. Saya bukan mau ngomong sendiri di sini, saya mau minta didengarkan dan kalian membuat apa yang saya minta, ya. Baik, cari metodenya ya. Kalau tidak ada di abstrak, silakan dicari di metodologi penelitian. Di sini dia, ini adalah kualitatif research study. Kita ambil saja ini. Ini kualitatif. Ini Mahaber. Oke, kualitatif untuk Mahaber. Oke. Lanjut lagi, cari lagi sampai 5 berarti. Ini dari mana? Pakai metode apa? Deskriptif kuantitatif. Oke, yang ini dia. Masukkan juga di sini. Ini Hereri mana? Lanjut lagi, cari lagi. Apa metodologinya? Mix method ya. Masukkan ini Matsali. Lalu terakhir cari metodologinya. Mixed method approach ya. Oke. Ini Susanto. Baik, apa yang kita lakukan dari data yang kita ambil ini, ada 5 jenis penelitian ini. Kita ingin melihat ya, ingin menentukan apakah penelitian kita ini sama atau tidak dengan penelitiannya mereka ini. Nah, penelitian kita ada yang kualitatif dan kuantitatif tentunya ya. Tapi pastinya tidak kita temukan. Kalau saya melihat di sini memang tidak ada penelitian tentang TAM dan UTAUT dalam penelitian ini. Makanya kita akan membedakannya dari situ. Ya. Nah, kita jelaskan dulu. Penelitian yang dilakukan oleh O'Higgins, penelitian yang dilakukan oleh O'Higgins. Ini kuantitatif, kita satukan sama-sama kuantitatif semua. Kuantitatif ya. Oke. Merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan teknik dokumenter. Oke. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mahaber kualitatif ya, menggunakan kita keluarkan namanya dulu ya. Menggunakan penelitian memanfaatkan ya. Dan kualitatif. Ya. Ya. Penelitian yang dilakukan oleh dari mana? Matsali dan Susanto rata-rata pakai ini deskriptif kuantitatif, berarti sama dengan ini ya. Dengan O'Higgins, berarti kita satukan O'Higgins di sini ya. Oke, lalu penelitian yang dilakukan oleh Matsali dan Susanto merupakan penelitian mixed study ya, ataupun
penelitian campuran. Nah, berarti sudah dapat gap penelitian kita ataupun novelty penelitian. Ini yang paling penting ya, gap penelitiannya. Jadi kita harus jelaskan apa sih bedanya penelitian kita dengan penelitian sebelumnya. Nah, berarti penelitian kita menggunakan ya, selesaikan dulu, menggunakan jenis penelitian campuran. Oke. Nah, penelitian yang akan dilakukan ini ya, penelitian yang akan dilakukan penelitian yang akan dilakukan ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yakni menggunakan teknik jenis penelitian ini saya ambil kualitatif ya, kuantitatif dengan berfokus pada pengungkapan persepsi melalui survei UTAUD ya, atau TAM ya. Ataupun misalnya di sini penelitian yang akan dilakukan ini berbeda dengan penelitian sebelumnya ya, pakai kualitatif ya. Dan sebenarnya ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang berfokus pada kendala pemanfaatan aplikasi ini pada mahasiswa semester 2 di teknik informatika. Itu pasti sudah berbeda seperti itu ya. Kita jelaskan lagi, berarti mulai dari survei UTAUD pada mahasiswa teknik informatika semester 2. Seperti ini sudah pasti berbeda. Karena memang saya tidak temukan tadi UTAUD dan TAM. Kalaupun ada ketemu dengan UTAUD dengan TAM, maka kita harus jelaskan lagi fokus penelitian mereka. Ngerti ya? Ngerti. Ya. Baru terakhir implikasi penelitian. Nah, kita sampai di sini UTS-nya ya. UTS kita sampai di sini, sampai implikasi penelitian. Implikasi penelitian ini cuma satu paragraf saja. Jelaskan saja apa manfaat penelitian Anda. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait seperti universitas yang mengembangkan pembelajaran, evaluasi pembelajaran yang baik. Evaluasi tersebut terutama dalam meningkatkan hasil publikasi ilmiah mahasiswa agar terhindar dari plagiarisme. Ini saja, 2 kalimat saja ya. Berarti di sini sudah metodologi penelitian. Nanti ya, minggu selanjutnya. Nah, ini adalah UTS kita. Jadi sampai di sini UTS kita. Kira-kira kalau sudah sampai 20 referensi yang digunakan sampai di sini cukup berarti. Cukup. Kalau mau dilebihkan juga silakan, tidak masalah. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Ada. Ya. Semoga saya masih rekam ya. Masih ya.